Oke, kalau dari saya punya istilahnya moto saya sendiri, jadi be yourself and do the best. Jadi jadilah dirimu sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada paksaan dari orang lain, pengen jadi apa. Nah, kalau dari saya sendiri memang dari awal ingin masuk ke rumah sakit, ke instansi seperti itu karena memang di rumah sakit ruang lingkup kerjanya kan lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Dr. Mila dalam Nucleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Oke, di channel YouTube RSN Tuban kali ini kami menghadirkan bintang tamu nih. Mungkin banyak dari teman-teman sekalian masih asing nih sama wajahnya, padahal beliau ini juga salah satu orang yang sudah banyak berkiprah nih di RSN Tuban. Nah, beliau adalah seorang dokter gigi muda, yang masih muda ya, bukan dokter gigi muda, oke. Dokter gigi yang masih muda, tapi sudah sangat sering melakukan kayak penilaian kesehatan, tentang gigi, tentang kebiasaan baik untuk merawat gigi kita. Oke, nggak usah lama-lama nih, kita langsung aja sambut Dokter Gigi Abde Paratonari Setia. Halo. Salam kenal Dokter Abde. Salam kenal dokter, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Dokter gimana? Alhamdulillah. Oke, Dokter Abde ini kebetulan itu berasal dari kampus yang sama nih ya, cuman beda angkatan dikit aja lah. Jadi panggilnya lebih santai aja, nggak apa-apa ya. Dokter Abde nih, selamat datang di Tuban. Terima kasih dokter. Oke, gimana nih sekarang setelah beberapa waktu ini bergabung sama RSN Tuban, kesan-kesannya mungkin? Iya, ini sudah masuk bulan ketiga ya, saya masuk di RSNU. Sejauh ini sangat nyaman, sangat istilahnya dengan orang-orang RSNU yang ramah, muda-muda ya. Jadi ini rumah sakit kaula muda. Ya, sangat jarang yang istilahnya sudah berumur, jadi memang hampir sepantaran gitu ya. Jadi enak juga untuk ngobrolnya, untuk kenalnya, untuk saling berinteraksi satu sama lain juga enak. Jadi lebih nyaman lagi untuk lingkungan kerja saya sendiri gitu selama ini. Asik sekali. Iya. Oke, Dokter Abde nih, mungkin teman-teman nih masih banyak yang penasaran, kayaknya Dokter Abde ini masih muda banget ya gitu. Mungkin kalau boleh tahu nih Dokter Abde sudah menikah belum nih? Atau masih single? Oke, saya kebetulan baru saja menikah. Oke, jadi jangan patah hati ya teman-teman ya. Sudah tahu nih dari awal kalau Dokter Abde ini sudah punya pasangan. Jadi baru aja menikahnya ya dok? Baru 2 bulan yang lalu. Oke, masih anget nih. Iya, masih hangat-hangatnya. Dokter Abde nih kesibukannya selain praktek di RSNU, ada kesibukan lainnya nggak sih dok? Sebenarnya kalau untuk sejauh ini saya baru di RSN saja, karena memang saya masih PP ya, istilahnya pulang pergi ke Bojonegoro. Ya, di sana istri saya masih di sana, masih internship di sana. Nah, nanti kemungkinan kalau sudah ke Tuban, baru nanti saya akan lebih istilahnya mencari kesibukan yang lain. Sekarang mungkin ya Oke, berarti Dokter Abde istrinya dokter umum berarti ya sekarang? Ya, masih dokter umum, masih di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Betul. Berarti pulangnya ke Bojonegoro tiap hari? Ya, hampir tiap hari kalau memang tidak jaga malam gitu ya, itu pasti pulang ke sana. Oke, berarti ya lumayan lah ya perjalanannya. Gitu. Berarti rencananya mau diajak ke Tuban? Mau diajak ke Tuban. Kalau Dokter Abdi sendiri aslinya dari mana sih? Saya kalau asli saya Tuban lokal ya. Ayah saya Gerabakan, nah, ibu saya Semanding, Gedongombo. Oke, gitu. Jadi memang asli warga Tuban ya? Asli lokal Tuban. Kalau tadi kita bahas kalau Dokter Abde itu kesibukannya selain praktek suka ngelakuin hobinya. Hobinya apa sih dok? Kalau saya sendiri dari dulu olahraga ya, jadi hampir semua olahraga, mulai dari badminton, saya setiap minggu, lalu ada futsal juga, renang, jogging, begitu. Jadi memang kalau nggak olahraga itu rasanya kayak badan kaku,
nggak enak gitu rasanya. Oke, Gitu. bagus banget nih. Suatu hobi yang harus diikutin ya, harusnya dicontoh ya. Karena Iya. badan yang sehat kita juga lebih bisa produktif Betul. kayak gitu ya. Dalam menjalani hari juga lebih semangat gitu. Kalau dokter Abde nih, sebenarnya gimana sih kok bisa selain bekerja tetap bisa ngelakuin hobinya atau mungkin punya kesibukan yang lainnya? Ngaturnya gimana sih? Padahal kan harus PP nih, Tuban, Iya. Bojonegoro yang jaraknya juga nggak deket-deket amat gitu. Gitu. Ya, jadi kalau saya sendiri dari dulu sekolah sampai kuliah itu memang tidak mau hanya melakukan kegiatan atau kalau Rutinitas ya gitu. rutinitas yang istilahnya wajib, dalam arti kalau dulu sekolah ya sekolah aja, kuliah aja, kalau sekarang pun kerja aja. Jadi harus ada hal lain yang saya kerjakan untuk minimal merefresh pikiran, badan juga nggak kaku, terus istilahnya betul tadi menunjang lebih produktif karena lebih sehat ya kalau olahraga ya. Nah kalau dulu selain olahraga juga saya aktif di organisasi, itu kan salah satu kegiatan lain yang istilahnya lebih merefresh, ketemu orang banyak, jadi kita bisa sharing, kita bisa melakukan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Jadi memang itu salah satu hal untuk biar nggak bosen gitu ya setiap harinya gitu. Berarti dokter Abdi ini senang ya kalau berhadapan sama banyak orang, cenderung Iya. ekstrovert orangnya berarti. Betul. Mungkin 80% ekstrovert saya. Oke. Kalau organisasi nih, sebenarnya kalau dokter Abdi sendiri bergabung di organisasi itu mulai kapan sih? Terus organisasi apa aja yang pernah diikuti? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Nucleus Iya. Podcast. Kalau dari organisasi sendiri, saya dari SMP ya. Kalau SMP dulu OSIS ya. OSIS dari kelas 1, kelas 2 saya OSIS. Lalu naik ke SMA, saya sudah tidak begitu minat OSIS tapi ke pasukan pengibar bendera, Paskibra. Mulai dari Paskibra sekolah sampai ke kabupaten. Begitu, lalu sampai sekarang kan masih aktif juga kan, ada alumni dari Purna ya, Purna Paskibraka Indonesianya yang di Tuban juga masih aktif. Lalu di kuliah saya selama kurang lebih hampir 3 tahun saya di Badan Eksekutif Mahasiswa di FKG UB. Asik. Berarti dokter Abdi ini sibuk banget nih kegiatannya, lalu padat ya setiap harinya mulai SMP sampai kuliah. Iya. Kalau sekarang berarti bisa aktifnya di PDGI kali ya. Betul, Dok, ya? kalau sekarang di PDGI, kalau di PPI ya, Purna Paskibraka Indonesia juga setiap tahun kan pasti ada event buat upacara bendera, juga masih sering aktif juga seperti itu. Oke, kalau jabatan di organisasi nih yang pernah dijalankan oleh dokter Abdi nih yang paling berkesan. Sebenarnya kalau berkesan mungkin yang di kuliah ya, karena di kuliah ada bertingkat dari mulai saya di staff, waktu itu di PSDM ya, sumber daya mahasiswa, lalu naik ke wakil menteri kajian strategis, jadi membahas isu-isu tentang isu nasional maupun isu di kedokteran gigi ya, yang lagi hotnya apa gitu. Lalu tahun ketiga saya menjabat sebagai wakil presiden BEM-nya gitu. Jadi di situ istilahnya sudah sebagai puncaknya ya, yang mengawasi semua kegiatan selama 1 tahun kepengurusan. Jadi itu jadi tanggung jawab lebih besar lagi, setiap tahunnya meningkat gitu. Jadi semakin melatih soft skill saya sendiri gitu. Oke, tepuk tangan dong buat dokter Abdi nih. Berarti waktu itu dokter Abdi bergabung di FKG itu saat FKG udah pisah dari FK ya? Jadi Waktu kebetulan saya ini angkatan terakhir yang ikut ospek bareng FKUB. Iya, saya ingatku soalnya angkatan-angkatan itu kan udah lepas dari FK Iya, ya. jadi saya masuk 1 semester itu awal 2016 sudah pisah itu. Jadi sudah menjadi FKG UB. Tahun berikutnya sudah mulai ospek jadi Fakultas Kedokteran Gigi yang pertama itu 2016 gitu. Oke. Nah, dokter Abdi nih punya nggak sih mungkin visi misi secara pribadi nih, kayak visi aku ke depannya mungkin pengen menjadi siapa tahu jadi menteri kesehatan atau pengen jadi presiden, kayak sangat berpassion gitu ya di bidang organisasi gitu. Oke, kalau dari saya punya istilahnya motto saya sendiri, jadi be yourself and do the best. Jadi jadilah dirimu sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain, tanpa ada paksaan dari orang lain, pengen jadi apa.
Nah, kalau dari saya sendiri memang dari awal ingin masuk ke rumah sakit, ke instansi seperti itu karena memang di rumah sakit ruang lingkup kerjanya kan lebih besar. Contoh kalau dari saya daripada di klinik seperti itu ya. Di klinik hanya bertemu pasien dan beberapa orang asisten saja. Kalau di rumah sakit bisa bertemu banyak orang, banyak istilahnya di luar profesi saya sebagai dokter gigi. Nah, di situ saya ingin lebih mendapatkan ilmu lagi tentang rumah sakit, bagaimana sih kehidupan di luar profesi saya. Nah, di situ saya ingin lebih mendalami lagi. Siapa tahu nanti saya juga bisa nih nanti jadi direktur rumah sakit. Oke. Gitu, itu bisa. boleh. Ya, gitu. Berarti dokter Abdi ini sangat tertarik nih sama manajemen berarti Betul, ya. salah satunya itu. Kalau dokter Abdi nih, apakah memang dari kecil ingin jadi dokter gigi? Atau sebenarnya punya cita-cita lain tapi akhirnya nyeburnya di dokter gigi nih? Kalau saya sendiri dulu pikirannya tenaga kesehatan. Karena ada basic dari ibu saya. Ibu saya bidan. Oke. Nah, ibu saya bidan, otomatis tahu gimana kehidupan ibu waktu bertemu pasien, waktu menolong pasien. Nah, itu kok kayaknya membantu orang itu sangat bermanfaat dan menyenangkan, walaupun harus standby setiap waktu kalau bidan. Tapi saya tidak mungkin jadi bidan. Nah, otomatis saya akan mencari hal yang lain, profesi lain, tapi tetap di kesehatan. Jadi dulu ya, kalau nggak dokter umum, dokter gigi gitu. Oke. Kalau jadi dokter umum atau dokter gigi, berarti dulu waktu milih antara itu, waktu awal mau milih dari Nah, itu, tapi rezekinya di dokter gigi. Ya nggak apa-apa. Saya sangat bersyukur juga gitu. Kalau dibilang sebagai dokter gigi nih, mungkin bidang apa yang paling dokter Abdi senengin? Kan pasti ada nih, ada yang orto, ada yang Kalau saya sendiri ada 2 yang saya minat. Pertama bedah mulut, jadi saya juga suka istilahnya berhubungan dengan tindakan ya, walaupun dia berdarah-darah itu tetap saya juga lebih suka mungkin daripada yang estetik gitu ya, kayak konservasi ataupun prosto gitu. Yang kedua pedo anak. Oh gitu. Ya, saya juga suka untuk bertemu dengan anak-anak, gimana caranya kita bisa memanajemen emosi anak biar mau dirawat seperti itu. Oke, berarti dokter Abdi ini memang suka anak kecil. Suka anak kecil. Kalau boleh tahu berapa bersaudara sih dok? Kalau dokter Abdi sendiri? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, berarti masih punya adik-adik Masih punya adik. Adiknya sudah besar, sudah sekolah? Kalau adik saya yang pertama laki-laki baru masuk di farmasi UIN di itu UIN mana? UIN Malang. Oh, di UIN Malang. Ya. Jadi semuanya ke Malang ya? Iya ini ya, itu rezekinya di Malang semua gitu. Nah, kalau yang kedua masih kelas 3 SMP, mau SMA gitu. Iya. Juga Perempuan. Semuanya perempuan adiknya. Kalau yang pertama laki-laki. Oh, berarti cowok, cewek. Ya, gitu. Apakah nanti adiknya juga berada di bidang kesehatan juga? Kita lihat aja nanti Kita ya. lihat nanti. Dokter Abdi nih, kalau kedepannya pinginnya tetap di Tuban, berkarya di Tuban, atau mungkin dalam waktu dekat pingin sekolah lagi, mungkin ada rencana mau pindah ke luar kota, mungkin ke rumah asal istrinya, kan siapa tahu gitu ya. Kalau rencananya ke depan gimana sih dok? Oke, kalau rencana saya sendiri ke depan memang sejauh ini masih stay di Tuban, karena saya juga berpikir sejauh-jauhnya kita bekerja, kalau jauh dari keluarga, mungkin kita bahagia akan materi, tapi kebahagiaan secara jiwa dan hati itu lebih bahagia kalau dekat dengan keluarga atau dalam arti kecil orang tua begitu ya. Jadi memang saya masih dalam jangka waktu ini masih stay di Tuban. Namun memang ada rencana untuk sekolah ya, untuk sekolah. Ini kebetulan juga ada pembukaan LPDP kemarin beasiswa itu saya juga ini berniat untuk mendaftar. Ini masih on progress ke situ. Jadi mungkin tetap di Tuban, cuman memang kalau memang diberi rezeki untuk sekolah ya saya akan
coba untuk sekolah dulu. Oke, Dokter Abde. Memang ya kita kan nggak pernah tahu ya apa yang Betul. kita akan hadapi. Selagi ada kesempatan pun kita coba aja gitu kan. Daripada kita menyesal saat kesempatannya sudah lewat gitu. Betul. Oke, Dokter Abde. Kok istrinya aslinya mana sih? Tuban juga? Tuban juga. Oke, Gitu. berarti ya ibaratnya ya enak ya pulang kampungnya tetap di sini-sini aja Iya, gitu ya, deket-deket aja. gitu. Oke, kalau pernah nggak sih Dokter Abde mungkin kayak tadi kan hobinya banyak nih, Iya. kayak hobinya ada olahraga badminton, terus mungkin tadi ikut paskibra, prestasi di bidang apa nih yang paling berkesan untuk Dokter Abde? Kalau dari saya sendiri prestasinya lebih ke non akademik sebenarnya kalau dari dulu. Jadi saya selain paskibra pernah juara 3 tingkat provinsi ya. Lalu saya juga dulu tuh aktif di paduan suara sebenarnya. Oh, Ya. jadi Dokter Abde ini pintar nyanyi. Bisa, bisa. tapi emang nggak jago ya bisa gitu ya. Gitu. Waktu SMP kelas 3 itu juara 1 ya sekabupaten. Lalu waktu SMA itu saya pernah lomba nasyid. Nah, nasyid a cappella gitu. Itu juara 3 seprovinsi. Asik. Gitu. Ternyata ya Dokter Abde itu nggak hanya jadi dokter yang sangat ramah nih buat pasien-pasiennya, tapi juga punya segudang prestasi yang ya nggak banyak ya bidangnya, mulai dari paskibra ada, paduan suara ada, nasyid ada, olahraga bisa. Tapi jangan ngiri ya, karena ingat tadi sudah punya pasangan ya. Mengidolakan boleh, tapi nggak boleh lebih dari itu ya dok ya. Lebih baik dijadikan inspirasi gitu ya. Dokter, kan sudah bergabung 3 bulan terakhir ini ya di RSNU. Pinginnya nih Dokter Abde ke depannya berkembang seperti apa sih? Baik dirinya Dokter Abde dan juga RSNU ke depannya. Jadi kalau dari saya sendiri ini masih ingin untuk banyak belajar karena memang baru 3 bulan bertemu dengan lingkungan kerja di Tuban, bagaimana tipe pasien di Tuban, jadi masih banyak ilmu-ilmu yang harus saya pelajari, pun nanti ditunjang dengan kalau diberi rezeki sekolah lagi, kemungkinan akan lebih luas lagi ilmu dan pengalaman yang saya bisa salurkan ke pasien-pasien yang mungkin sekarang belum bisa saya tangani, nanti setelah saya sekolah bisa saya tangani juga, jadi otomatis jangkauan pasien juga akan lebih luas untuk dia membantu istilahnya menjaga pola kesehatan gigi dan mulut ya itu di masyarakat Tuban seperti itu. Oke, kalau Dokter Abde nih pengalaman berkesan selama menangani pasien di RSNU, ada nggak sih cerita tentang pasien yang sangat teringat-ingat gitu, atau mungkin contoh yang bagus nih buat di-sharekan ke teman-teman yang nonton podcast kita? Ada kemarin pasien anak, jadi ada lucu nih pasien anak itu dia memang sudah kelas 4 SD, otomatis sudah besar dan laki-laki gitu. Ternyata dia mungkin agak pemalu dan introvert gitu ya. Jadi memang cukup susah untuk diajak berkomunikasi. Datanglah waktu itu di pertemuan pertama ingin dicabut giginya, padahal sudah goyang. Dan istilahnya itu untuk umur anak kelas 4 SD. 10 tahun lah. Iya, 10 tahun lebih itu sudah berani, apalagi laki-laki gitu ya. Tapi dia datang mau ketika naik ke dental unit dia mulai menurunkan keberaniannya sehingga nggak mau buka mulut tuh. Diem aja gitu ya. Diem tapi disuruh untuk sudah nggak mau, kalau nggak mau ya udah keluar aja sama mamahnya. Dia juga nggak mau. Jadi 50% dia mau, 50% dia nggak mau. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Harus datang ke pertemuan kedua. Nah di pertemuan kedua ternyata oh dok memang riwayatnya adik ini itu memang datang 2 kali setiap kesini gitu.
Oh, Iya. gitu. Jadi dia harus datang 2 kali untuk bisa dilakukan tindakan itu. Jadi pertama itu ibaratnya dia kayak masih kenalan sama lingkungannya dulu Iya. ya, butuh waktu untuk beradaptasi. Oh, tempatnya kayak gimana sih, betul. dokternya kayak gimana sih, Iya. gitu ya. Jadi dia harus mengenal dulu, baru kalau dia sudah yakin seperti apa, baru dia mau ngelakuin tindakan. Oh, Ditambah lagi oke. memang di pertemuan kedua dia selalu bawa pawang mamanya. Pawang adalah ayahnya sendiri gitu. Nah, itu yang bikin lebih kocak lagi. Ada pawang, ini pawangnya sudah datang dok gitu. Mamanya gitu. Jadi harus ada bapaknya. Bapaknya, karena kalau sama mamanya istilahnya belum begitu bisa meyakinkan dia sendiri gitu. Oke. Tuh. Jadi akhirnya gigi itu dicabut. Iya, padahal kan kalau gigi anak yang sudah Besar. goyang Goyang. dan goyangnya sudah derajat 3 ya, yang paling goyang itu kan hanya menggunakan kloroetil yang dingin-dingin itu aja tanpa injeksi Sitojek BHK-in gitu. Jadi memang tidak sakit, cuman memang kalau dari awal keberanian dari anak tersebut sudah tidak ada, ya sama aja. Jadi walaupun hanya dengan dingin-dingin tanpa ada rasa sakit pun untuk memulainya, baru pegang tang alatnya aja dah nggak mau. Nah pasti juga nggak mau gitu. Nih, Dokter Abde nih mungkin bisa di-share nih buat teman-teman yang nonton tugas-tugas, punya ada pesan-pesan tentang kesehatan gigi nggak? Mungkin yang bisa dibagikan. Oke. Jadi kalau untuk kesehatan gigi dan mulut sendiri itu kalau dari saya memang ada 2 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama makanan yang dikonsumsi sehari-hari, yang kedua pola menyikat giginya. Jadi kalau makanan sendiri memang banyak mulai dari anak-anak itu yang suka sekali makan makanan yang manis dan lengket. Nah, jadi makanan lengket itulah yang istilahnya banyak untuk menyebabkan kerusakan gigi. Contohnya gigi berlubang. Kalau pada dewasa mungkin juga karang gigi. Ditambah lagi kalau ada kebiasaan pola menyikat gigi yang salah. Biasanya masih menyikat giginya 1 kali sehari. Kalau pagi harusnya setelah sarapan, sebelum sarapan gitu. Malam juga jarang sikat gigi. Nah, kalau 2 hal ini tidak dilakukan, itu akan lebih mempercepat kerusakan pada gigi. Nah, makanya lebih penting dua-duanya ini harus diperhatikan untuk mengontrol makan makanan manis. Begitupun juga sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Hal ketiga adalah rutin kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oke, Begitu. jadi jangan lupa tadi Iya. gosok gigi minimal 2 kali sehari dan Iya. tiap 6 bulan kontrol ke dokter gigi ya. Gitu. Oh iya, kita ngobrol nih dari tadi rasanya aus ya dok. Iya. Jadi ini kita nih produknya dari RSNU Tuban yang sudah tersertifikasi halal, karena semua produk dari gizi RSNU Tuban sudah mengikuti standar dari akreditasi halal. Tuh, boleh dicicipin dok. Oh, boleh. Kunir asem ini. Iya, kunir asam. Selain jamu ini kita juga punya nih catering sehat gitu dok. Jadi misalkan kita mau custom nih atau mungkin nggak sempat masak nih kayak dokter Abde sering riwa-riwi gitu ya, lu bisa pesen catering sehat. Kita juga punya rice bowl kayak gitu. Bahkan catering sehatnya itu juga bisa di custom gitu, kalorinya mau butuh berapa gitu, mau atau mungkin diet untuk diabetes gitu, diet untuk jantung, ginjal, itu bisa semuanya diatur. Dia nanti bisa konsultasi sama ahli gizi kami. Nanti untuk makanannya bisa kami atur dan bisa diantarkan di kawasan Tuban. Itu makanya di kawasan Tuban kota sementara ini Mas ya dok. Terus juga kita punya layanan baru nih di RSNU ya. Ada CT scan dan juga SWL. Jadi untuk pasien, kalau SWL itu biasanya untuk pasien dengan batu ginjal ataupun batu saluran kencing yang kecil, itu bisa dilakukan treatment tanpa harus operasi. Jadi dengan gelombang suara, memang getaran seperti itu, nanti dia bisa memecahkan batunya dok, nanti tanpa operatif. Jadi pasien cukup kontrol poli aja, bisa ditangani, nanti batunya bisa keluar lewat kencing gitu. Nah, dok, tadi kita sudah banyak nih ngobrol-ngobrol soal dokter Abde. Mungkin kita tadi yang masih belum itu dok, gimana harapannya ke depan nih buat RSNU Tuban dari dokter Abde? Pinginnya RSNU ini jadi seperti apa sih di bayangan masa depannya dokter Abde gitu?
Oke. Kalau untuk RSNU sendiri, ini kebetulan sekarang sedang rehab ya bagian belakang, termasuk poli saya sendiri, poli gigi di sana. Jadi nanti harapannya kalau di gedung belakang itu sudah jadi, rawat jalan semua sudah di situ semua, farmasi juga sudah di situ. Kunjungan pasien harapannya juga lebih banyak. Amin. Ya, karena kondisinya nanti pasti juga akan sangat bagus ya, karena di sana juga akan dibangun bagian depannya untuk ruang tunggu, jadi luas juga, nyaman juga, ruangannya di dalam juga lebih luas daripada ruangan yang lama begitu. Terus apalagi kalau khusus di poli gigi nanti akan ada penambahan dental unit sendiri. Asik. Satu. Jadi bisa pelayanan lebih banyak pasiennya dalam waktu yang sama ya Dok ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Dokter Abde sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Nukleus Podcast. Mungkin kita tadi udah sampaikan nih banyak tips kesehatan yang disampaikan juga oleh Dokter Abde. Semoga juga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa nih di like, di komen, di share ke teman-temannya, dan juga nyalakan loncengnya jadi tahu kalau kami punya video baru. Mungkin itu yang bisa kita bahas siang hari ini ya Dok ya. Jangan kapok, nanti lain kali kalau kita undang lagi atau mungkin di segmen yang lain misalnya kayak video tips kesehatan gitu-gitu ya Dok ya. Siap. Oke, dan jangan lupa nih yang mau konsultasi sama Dokter Abde bisa kapan aja Dok jadwalnya, mungkin bisa di-share. Kalau saya sendiri di RSNU setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jamnya? Jamnya malam, jam 6 sampai jam 8. Oke, Gitu. Jadi yang ingin konsultasi sama Dokter Abde nanti datang aja di jadwal-jadwalnya Dokter Betul. Abde ya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Abde. Mungkin sebelum kita akhiri siang hari ini kita jargon dulu ya. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.